Haleluya. Malam ini kita akan melanjutkan seri dari 10 perintah. Hari ini kita akan melihat dari perintah kelima. Perintah kelima, bacaan berasal dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Pelajaran diambil dari buku ke-10 buku ke-7 seri sejarah penebusan. Mari kita baca Keluaran pasal 20 ayat 12. Saya bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah firman Allah. Sekarang kita sudah belajar 10 perintah dan kita tahu kalau perintah itu bisa dibagi menjadi 2 bagian. Perintah pertama sampai keempat berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah, kewajiban kita terhadap Allah. Dan perintah kelima sampai 10 berhubungan dengan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Dan hari ini kita akan datang ke pusat dari perintah yang menghubungkan bagian pertama dan kedua, dan inilah perintah yang berhubungan dengan orang tua kita. Orang tua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi malam ini saat kita merenungkan tentang perintah ini, kita harus merenungkan tentang lembaga orang tua. Lembaga, karena ini sangat penting, ini adalah sesuatu yang menjembatani kesenjangan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan orang tua kita, dengan manusia. Jadi yang pertama, lembaga orang tua. Orang tua adalah seseorang yang membuat seorang anak itu ada, memberikan hidup kepada anak itu, dan membesarkan anak itu hingga dewasa. Orang tua bertanggung jawab atas lingkungan di rumah. Di dalam rumah, itulah anak belajar bagaimana menjadi manusia, bagaimana menghormati otoritas, mengambil tanggung jawab, dan bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah. Tapi lebih dari itu, di dalam rumah, itulah anak belajar bagaimana rasanya dikasihi tanpa syarat, dikasihi sebagai seorang anak. Jadi kalau kamu pikirkan, peran orang tua itu hampir seperti peran Allah. Peran orang tua hampir seperti peran Allah. Bahkan orang tua mewakili Allah bagi anak-anak mereka. Itu adalah tugas dari mereka. Jadi sekarang saya ingin kalian memikirkannya. Saya berpikir tentang orang tua ini, dan saya ingin kamu memikirkan apa yang saya pikirkan. Ada fakta tentang orang tua ini. Yang pertama, sebagai bayi, kamu dibawa ke dunia oleh orang tua kamu. Sebagai bayi, kamu tidak dapat melakukan apapun untuk menolong diri sendiri atau hidup tanpa orang tua. Yang ketiga, orang tua kamu, Anda merawat Anda, membuat Anda hidup karena mereka mengidentifikasi kamu sebagai anak mereka. Jadi alasan setiap orang tua memelihara anak ya karena anak itu adalah anak mereka, ya kan? Jadi identitas sebagai seorang anak itu yang membuat perbedaan antara hidup dan mati. Identitas sebagai seorang anak. Dan ini kelihatan terdengar akrab karena ini adalah kisah bagaimana kita itu lahir. Iya kan? Allah datang pada kita dan Ia menjaga kita dan mengidentifikasi kita, ini adalah anak saya. Dan oleh karena Ia mengidentifikasikan kita sebagai anaknya, kita yang tidak bisa melakukan apapun untuk bisa hidup dengan cara kita sendiri, secara rohani dan secara jasmani, kita bisa hidup. Amin. Kita lahir kembali dan Allah yang mengidentifikasikan kita sebagai anaknya akan membawa kita ke dalam kedewasaan. Amin. Jadi
hubungan ke orang tua ini yang menunjukkan paling awal dari awal apa itu kasih karunia, karena seorang anak itu tidak bisa melakukan apapun selain menerima. Itu tugas orang tua untuk menunjukkan kepada anak-anak kasih karunia Allah, untuk mengenalkannya pada dunia kasih karunia. Tugasnya adalah untuk menjadi wakil Allah bagi anak-anak mereka. Jadi sekarang saya tanya orang tua di sini, apakah itu mudah untuk menunjukkan kasih karunia kepada anak-anak kalian? Nggak mudah kan? Itu bahkan nggak mudah menjadi orang tua yang baik menurut standar dunia, apalagi menjadi orang tua yang baik berdasarkan standar Alkitab. Itu nggak mudah. Dan saya pikir menunjukkan tidak ada seorang pun yang dapat bisa menjadi orang tua yang sempurna dan melakukan tugasnya dengan sempurna. Kita semua adalah manusia. Jadi institusi orang tua ini menunjuk pada Allah. Pada saat kita menerima, dan kita juga melihat kegagalan seorang tua itu, kita menunjukkan perlunya seorang Allah. Jadi ini menunjuk pada konsep Allah di surga. Dan observasi yang dari seorang pendeta J.D. Greer mengamati bahwa hampir semua ateis terkenal dalam 100 tahun terakhir memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayah mereka. Dan hubungan dengan ayah mereka telah membentuk, ini yang dikatakan oleh pendeta ini, membentuk persepsi mereka tentang Allah. Misalnya, Sigmund Freud, Karl Marx, Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, Albert Camus. Ini yang ia katakan, kemarahan dan kebencian dari ikatan kebapakan mereka membentuk pandangan mereka tentang Allah. Jika anak-anak kita tidak belajar merasakan kasih yang Allah miliki bagi mereka dari orang tua mereka, mereka mungkin tidak akan pernah merasakan sama sekali. Jadi ini sangat penting, lembaga atau institusi orang tua ini. Jadi kita harus memberikan lembaga ini suatu yang penting, mengakui pentingnya peran orang tua dan memberikan bobot yang layak padanya. Jadi kita akan lihat perintah untuk menghormati orang tua kita. Dan kata hormat dalam bahasa Ibrani adalah kabod, yang artinya menjadi berbobot atau dihormati. Berbobot atau dihormati. Dan kata kerja dalam di Keluaran pasal 20 ayat 12 itu dalam bentuk PL, yang artinya Anda harus memberikan penghormatan kepada orang tua Anda. Anda harus memberikan bobot kepada mereka. Orang tua Anda harus menjadi topik yang berat dalam hati kalian. Kalian harus menganggap mereka secara serius. Kalian harus menghormati mereka. Dan ini dirangkum dengan baik dalam Heidelberg Catechismus. Pertanyaan nomor 104, apakah yang dituntut Allah dalam perintah kelima? Bahwa aku menunjukkan segala hormat, kasih, dan kesetiaan kepada ayah dan ibuku, dan kepada semua yang berkuasa atasku, tunduk dengan ketaatan yang patut kepada nasihat dan disiplin mereka yang baik, dan juga bersabar terhadap kelemahan dan kekurangan mereka. Karena itulah kehendak Allah untuk memerintah kita melalui tangan mereka. Jadi, apa yang ditunjukkan pada kita, perintah untuk menghormati dan memperlakukan manusia dalam suatu cara, ini menunjukkan bahwa hubungan horizontal manusiawi kita terhubung dengan hubungan vertikal kita dengan Allah. Kita terhubung. Karena Allah memerintahkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Dan jika Anda tidak memperlakukan orang lain dengan cara itu, maka Anda memiliki masalah dengan Allah sebelum Anda memiliki masalah dengan manusia. Karena Allah memerintahkan kita untuk berhubungan, berinteraksi dengan manusia sesama dengan cara yang tertentu.
Dan ini menjawab keberatan yang dimiliki beberapa orang. Mereka keberatan dengan perintah ini dengan mengatakan, bagaimana jika orang tuaku tidak layak dihormati? Bagaimana kalau mereka orang jahat dan gak ada yang terhormat tentang diri mereka? Apa jawabannya? Perintah kelima tidak mengatakan untuk menghormati orang tua Anda berdasarkan apa yang layak mereka terima. Tidak peduli apa yang layak mereka terima, Allah lah yang memerintahkannya dan dialah yang layak menerima ketaatan kita. Amin. Jadi kita menaati perintah kelima karena kita menaati perintah pertama. Pada kenyataannya semua perintah dari 2 sampai 10 itu semua tergantung pada perintah pertama. Apakah kamu tidak punya Allah lain? Benar-benar tidak punya lain? Dan kalau iya, maka semua perintah itu akan menjadi bagian dari hidup mereka. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Efesus pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di hadapan Tuhan karena haruslah demikian. Kamu harus taat kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi, kamu lihat di sini? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi ketaatan kita pada orang tua, bagaimana kita menghormati mereka, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan juga menjadi pusat dari hubungan manusia kita. Itu yang dikatakan oleh perintah ini. Di sisi lain, mereka yang menolak untuk menaati perintah ini, akan dianggap rendah oleh Allah. 1 Samuel pasal 2 ayat 30, sebab itu Tuhan Allah Israel berfirman, Aku telah berjanji, keluargamu dan kaum keluargamu akan berjalan di hadapanku sampai selama-lamanya. Tapi sekarang Tuhan berfirman, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Mereka yang menolak menaati perintah ini akan dianggap rendah oleh Allah. Pendeta Abraham Park dalam buku mengatakan, dosa tidak menghormati orang tua adalah asal mula semua dosa yang dilakukan di antara manusia. Mereka yang sungguh-sungguh menghormati orang tua mereka tidak akan melakukan pembunuhan, perzinahan, pencurian, kesaksian palsu, atau mengingini. Dosa tidak menghormati orang tua lebih besar daripada melanggar perintah. 6-10. Ini begitu serius perintah ini untuk menghormati orang tua kita. Jadi mari kita pikirkan, siapakah ayah dan ibuku? Siapa ayah dan ibuku? Kalau kita lihat Katekismus Besar Westminster, kita melihat bahwa cakupan ayah dan ibu meluas melampaui sekedar orang tua langsung kita. Katekismus Besar Westminster, pertanyaan nomor 124, tanyakan siapakah yang dimaksud dengan ayah dan ibu dalam perintah kelima? Jawabannya, dengan ayah dan ibu dalam perintah kelima, dimaksudkan bukan hanya orang tua kandungmu, tapi semua atasan dalam usia dan karunia, dan terutama mereka yang oleh ketetapan Allah berada di atas kita dalam posisi otoritas, baik dalam keluarga, gereja, atau negara. Jadi Majelis Westminster percaya bahwa perintah kelima meluas kepada semua atasan dalam keluarga, gereja, dan bangsa. Ini berhubungan dengan posisi otoritas. Mereka yang dalam posisi otoritas. Apakah ini kelihatan di dalam Alkitab atau ini hanya buatan? Mari kita lihat. Apa yang kita lihat dalam Alkitab? Tokoh-tokoh otoritas, para penguasa, komandan pasukan, nabi-nabi, pemimpin gereja, pengkhotbah, semua disebut sebagai ayah dan ibu.
Yesaya pasal 49 ayat 23, maka raja-raja akan menjadi bapak-bapak pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi ibu-ibu susuanmu. Berikutnya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12, ketika ini adalah Elisa dan Elia, ketika Elisa melihatnya, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Karena Elia adalah mentornya, adalah orang yang menuntun dia dalam iman. Mazmur pasal 34 ayat 11, marilah hai anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi mereka mengajarkan firman Allah ditunjukkan sebagai tugas seorang orang tua. Jadi mereka panggil mereka sebagai anak-anak. Amsal pasal 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Dan kita bisa lihat di perjanjian baru dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berkatakan, 1 Korintus pasal 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Galatia pasal 4 ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. 1 Timotius pasal 1 ayat 2, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kamu lihat? Anakku yang sah di dalam iman. Ini adalah hal rohani ya. Jadi karena ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Alkitab mencakup semua jenis tokoh otoritas dalam payung yang lebih luas dari peran orang tua ini. Dan kita dipanggil untuk menghormati tokoh-tokoh otoritas tersebut dalam hidup kita. Tapi pada akhirnya, perintah kelima adalah perintah untuk menghormati ayah. Allah, dialah Bapa kita dalam arti yang paling benar, dan kita harus menghormatinya. Ulangan pasal 32 ayat 6. Demikianlah engkau membalas kepada Tuhan, hai bangsa yang bodoh dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau dan menjadikan engkau dan meneguhkan engkau? Maleakhi pasal 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu alam menciptakan kita? Mengapa kita berkhianat satu sama lain dan menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ayat ini benar-benar menunjukkan tugas dari perintah kelima yang berada di antara 4 perintah pertama dan 5 perintah terakhir. Ini adalah benar-benar perintah yang menghubungkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Jadi mari kita lihat aspek lain dari perintah ini. Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi mari kita pikirkan janji umur panjang dan kemakmuran. Allah memberikan perintah ini untuk bangsa Israel untuk suatu alasan. Karena ia ingin mereka untuk diberkati dengan umur yang panjang dan juga dengan kemakmuran. Mana kemakmuran? Itu ada di bagian lain di Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi bukan hanya umur yang panjang, tapi umur yang panjang tanpa kemakmuran itu sangat sedih kan? Jadi Allah ingin dua-duanya. Ini adalah berkat perjanjian yang datang dari perbuatan yang baik kepada samamu. Dan kamu ingat situasi di mana Allah memberikan perintah ini di Keluaran. Apakah ia berbicara pada satu orang? Enggak kan? Ia berbicara pada siapa? Seluruh bangsa Israel di Gunung Sinai. Ia berbicara dengan mereka semua sebagai satu grup. Hormatilah ayahmu dan ibumu, sehingga kamu memiliki umur yang panjang dan kemakmuran. Apa artinya?
Karena saya berpikir tentang hal ini, oke, apa artinya kalau saya menghormati orang saya makan McDonald's setiap hari, apakah saya akan hidup panjang? Ini bukan garansi kan, ini bukan janji perorangan. Ini benar kalau kamu hormati orang tua kamu akan menerima kebijaksanaan khidmat, kamu tidak akan menjadi bodoh dan akan melakukan sesuatu yang memotong umur kamu kan. Tapi ia berbicara dalam konteks sejarah penebusan. Saya ingin kamu hidup panjang di suatu tanah itu dan saya ingin kamu makmur di tanah yang saya bawa kamu masuk. Ia mengatakan pada mereka untuk menghormati institusi dari orang tua. Kenapa? Karena ini adalah orang tua yang memiliki tugas untuk menunjukkan pada anak-anak siapa Allah itu, untuk mengajarkan mereka tentang firman Allah, dan untuk membesarkan mereka dalam ketakutan terhadap Allah, terhadap Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan baik-baik, dan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu tugas orang tua. Jadi, dan kita bisa lihat apa? Pengasuhan anak itu bukan tentang orang tua. Ini tentang siapa? Ini tentang Allah. Ini tentang Allah. Tugas orang tua adalah untuk mewakili Allah, untuk membesarkan anak dan menjadi gambar Allah sesuai dengan rupa Allah. Dan tentu saja anak itu akan menjadi mirip seperti orang tua mereka kan. Jadi tugas orang tua adalah untuk membesarkan anak-anak dalam kekudusan. Dan kita bisa lihat ini dalam sejarah penebusan. Dalam Taman Eden, Adam menerima perintah dari Allah, tapi ia tidak menghormati firman Allah. Ia tidak menganggapnya penting. Jadi ketika Hawa memberikan buah yang terlarang itu, ia makan dan akhirnya mereka diusir dari tanah itu. Tanah yang Allah bawa. Mereka diusir karena mereka tidak menghormati orang tua mereka. Dan kamu lihat di perjalanan padang gurun, Allah memberikan firman-Nya kepada siapa? Kepada bangsa Israel melalui Musa. Musa adalah perantara, perwakilan, nabi dari Allah. Dan apakah mereka menghormati nabi mereka? Apakah mereka menghormati Musa? Enggak. Mereka komplain, bersungut-sungut. Mereka memberontak atas otoritasnya. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Seluruh generasi pertama, apakah mereka hidup? Enggak, mereka mati dalam padang gurun. Mereka mati. Dan berikutnya, pada saat mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, setelah perjanjian padang gurun, apa yang terjadi? Perjalanan padang gurun, mereka menghabiskan 16 tahun dalam menaklukkan Kanaan. Lalu apa yang terjadi? Apakah iman itu turun kepada generasi berikutnya? Enggak kan? Dikatakan, setelah Yosua dan semua tua-tua generasi yang mati, maka bangkitlah generasi baru yang tidak mengenal Tuhan. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Dan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyang, bangkitlah sudah angkatan mereka yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun pekerjaan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mereka tidak menghormati orang tua mereka. Jadi apa yang terjadi? Apakah seluruh bangsa Israel masuk dalam salah satu periode tergelap dalam sejarah penebusan, penuh dalam dosa, penyembahan berhala, opresi dari orang-orang asing, dan semakin buruk. Karena itu semua mereka tidak menghormati orang mereka, dan mereka tidak mendengarkan orang tua jasmani mereka dan orang tua rohani mereka, dan pada akhirnya menghina orang tua mereka menjadi satu alasan kehancuran Yehuda Selatan.
dan pembuangan ke Babel. Yeskiel pasal 22 ayat 7, di tengah-tengahmu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang berlaku lalim terhadap orang asing. Anak yatim dan janda dianiaya di tengah-tengahmu. Ayat 15, aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke negeri-negeri, dan aku akan membuang kenajisanmu daripadamu. Jadi umur yang panjang, umur panjang perjanjian dan kemakmuran perjanjian bergantung pada ketundukan kita, bukan hanya kepada Allah sendiri, tapi juga kepada wakil-wakil Allah di dunia. Atas otoritas yang diberikan pada kita. Jadi bukan hanya kepada Allah, tapi juga wakilan-wakil Allah di dunia, yaitu orang tua kita. Jadi mari kita lihat sesuatu yang lebih praktikal. Kita lihat penerapan perintah kelima. Kita bisa lihat 4 konteks berbeda, bagaimana otoritas ini bisa ditekankan. Kamu lihat di keluarga, di gereja, di bangsa, juga tempat kerja ekonomi kita. Beberapa ahli teologi berkata, ekonomi sosial, konteks ekonomi sosial. Jadi 4 konteks yang berbeda. Karena ada 4 otoritas yang berbeda. Di dalam keluarga, gereja, tempat kerja, dan akhirnya negara. Pertama, perintah kelima dalam keluarga. Pada saat kita menerapkan perintah kelima dalam keluarga, kita harus membagi menjadi 2 jenis orang. Yang pertama adalah anak-anak yang masih bergantung pada orang tua mereka. Mereka masih bergantung pada orang tua mereka. Yang kedua, anak-anak yang sudah tumbuh dewasa dan memperoleh kemandirian mereka sendiri. Yang pertama, bagaimana perintah kelima berlaku bagi anak-anak yang bergantung? Seorang pendeta menuliskan 8 cara untuk menghormati orang tua Anda. Pertama, mana anak-anaknya? Yang pertama, jujurlah dengan orang tua Anda ketika Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Amin. Kedua, mintalah izin mereka untuk melakukan sesuatu, karena ini menyampaikan rasa hormat Anda terhadap otoritas mereka. Amin. Minta izin untuk melakukan sesuatu. Tunjukkan kalau kamu menghormati mereka. Ketiga, sampaikan kasih Anda kepada orang tua Anda dengan berterima kasih dan menawarkan bantuan kepada mereka. Yang keempat, berbicara dengan orang tua Anda dan dengarkan apa yang mereka akan katakan tentang hidupmu dan kekhawatiranmu. 5. Cobalah untuk memahami orang tua kamu bahkan ketika kamu tidak setuju dengan mereka. Kamu dapat melakukan ini dengan menghargai tanggung jawab, otoritas, kasih mereka pada Anda, dan kekhawatiran mereka sendiri. Yang keenam, berdoalah untuk orang tuamu, karena mereka memikul beban yang sangat berat. Yang ketujuh, ketika orang tua Anda berbicara kepada Anda, kesampingkan apa yang ada di dalam tanganmu dan tatap mata mereka. Hormati mereka dengan komunikasi verbal dan non-verbal. 8. Jangan berbicara dengan menghina tentang orang tua kamu. Jangan hina mereka di depan mereka atau di belakang mereka. Anak-anak muda, amin. Orang tua berkata amin. Bagaimana jika orang tua Anda menyuruh Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang berdosa? Bagaimana jika ia suruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah? Ini anak-anak muda, kalian harus berpikir tentang ini ya. Yesus mengatakan, kita perlu setia kepadanya bahkan di atas orang tua dunia kita sendiri. Lukas pasal 16 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini adalah ketaatan kepada Allah yang menggenapi perintah kelima. Taatan kepada Allah. Ia adalah orang tua kita yang sejati, orang tua dari orang tua kita.
Dan sebagai seorang anak laki-laki, kamu lihat di kehidupan Yesus sendiri. Sebagai anak laki-laki, Yesus selalu menghormati Yusuf dan Maria, iya kan? Ia tunduk pada otoritas mereka. Tapi, kamu ingat cerita ini ya, ketika Yesus masih kecil dan orang tuanya membawanya ke Bait Suci di Yerusalem, mereka pergi, dan mereka tinggal 1 hari terus mereka pergi. Dan di tengah jalan, mereka bilang, mana Yesus? Jadi mereka harus kembali ke Yerusalem, dan di mana mereka menemukannya? Di dalam Bait Suci kan? Mereka menemukannya di dalam Bait Suci. Dan ingat apa yang Yesus katakan pada mereka? Lukas pasal 2 ayat 49, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi Yesus sangat taat kepada Yusuf dan Maria, tapi ketika Bapa memanggilnya, ia pergi. Dan ia pergi di Lukas pasal 2 ayat 51, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam bersama mereka, dan ibunya menyimpan semua perkataan itu dalam hatinya. Bahkan Yesus, ia adalah pencipta, tapi ia taat pada mereka. Jadi, bagaimana kita harus lebih lagi melakukannya. Jadi, orang tua memiliki kewajiban untuk mewakili Allah. Jadi, kalau kamu menaati Allah, kamu memenuhi perintah ini. Jadi, kalau orang tua kalian, saya harap tidak ada yang merasakan, tapi misalnya seorang tua menyuruh kalian untuk tidak taat pada Allah, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus memutuskan dalam iman kalau Allah adalah Bapa sejati kita yang akan saya taati. Dan kamu bisa berkata dalam firman di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kamu bisa pikirkan, misalnya, kamu mengirim anak kamu ke rumah teman, dan Mrs. Tan, dan mereka bilang, kamu ke rumah Mrs. Tan, dan kamu dengar dia, dan lakukan apa yang dia suruh. Dan berapa waktu kemudian kamu bilang, boy, saatnya pulang. Terus dia bilang, tapi Mrs. Tan bilang saya harus tinggal untuk makan. Dia harus dengar siapa? Kamu kan? Karena kamu adalah orang tua yang sebenarnya. Dia hanya perwakilan untuk sementara, tapi otoritasnya kan hilang. Tapi itu anak kamu dulu, jadi ia harus pulang. Harus dengar kata-kata kamu. Jadi, kita juga memenuhi perintah kelima dengan menaati Allah yang merupakan orang tua sejati kita. Perintah kelima bagi orang dewasa yang mandiri. Jadi saat mereka tumbuh dewasa, mandiri, mereka keluar dari rumah, maka kewajiban ketaatan kepada orang tua mereka memudar. Sekarang mereka harus membuat keputusan mereka sendiri. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sebagai orang dewasa, anak-anak tidak perlu untuk taat pada orang tuanya dengan cara yang benar-benar strict. Tentu saja harus dengar, tapi tidak perlu taat sepenuhnya. Akan tapi, mereka masih terikat kewajiban mereka untuk mendengarkan dengan sabar apa yang dikatakan orang tua mereka. Mereka harus mendengarkan dengan sabar. Apakah mereka melakukannya tidak? Itu hal yang lain. Misalnya, Musa yang berusia 80 tahun pun masih mendengarkan nasihat mertuanya di padang gurun. Orang tuanya datang padanya dan bilang, kamu tidak boleh mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan ia taat. Jadi, orang dewasa masih perlu mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya bahkan setelah dewasa. Tapi lebih dari itu, anak yang dewasa harus menaati orang tua mereka dengan memenuhi kebutuhan mereka. Memenuhi kebutuhan orang tua mereka.
1 Timotius pasal 5 ayat 4-8, tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua mereka. Sebab itulah yang berkenan pada Allah. Jadi keluarganya harus harus menjaga mereka dulu sebelum gereja. Jadi kalau misalnya mereka tidak menjaga orang tua mereka, baru gereja akan masuk. Tapi jikalau seorang janda punya anak cucu dan hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti pada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua mereka, sebab itulah yang berkenan pada Allah. Ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, ia telah menyangkal iman dan lebih buruk daripada apa yang tidak beriman. Kita melihat teladan Yesus, bahkan ketika ia menyelamatkan dunia dan mengucurkan darah dengan deras dan dalam kesakitan yang mengerikan, ia masih melakukan sedikit urusan administrasi. Apa itu? Yohanes pasal 19 ayat 26-27, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Bahkan dalam kayu salib, tangan disalib, kaki disalib, dipaku disalib. Ia masih bisa melakukannya. Saya tidak melihat ini dalam hidup saya sendiri, tapi beberapa orang dewasa kadang-kadang terlalu sibuk untuk menjaga orang tua mereka. Yesus bisa melakukannya. Ia bahkan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi kalau Yesus bisa melakukannya, tentu saja kita juga harus mengikuti contohnya, teladannya. Itu adalah perintah kelima dalam rumah. Dan sekarang, perintah kelima dalam gereja. Seperti yang kita lihat sebelumnya, mereka yang ditunjuk untuk kepentingan gereja dan juga tugas berkhotbah dilihat sebagai orang tua rohani. Karena gereja adalah rumah tangga Allah, dan para penetua dan pendeta adalah wakil-wakil Allah yang ditunjuk. Itulah sebabnya syarat untuk menjadi penetua, termasuk mengelola rumah tangganya dengan baik. 1 Timotius pasal 3 ayat 4-5, seorang penatua harus mengatur rumah tangga dengan baik dan menjaga anak-anaknya supaya mereka selalu taat dan hormat. Jikalau seorang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi bagaimana kita menjaga perintah kelima di gereja? Ada 3 cara untuk melakukannya. Pertama, dengan merendahkan diri dalam ketaatan dan ketundukan pada pemimpin kita. Ibrani pasal 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas hal itu. Hendaklah mereka melakukannya dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kedua, dengan menghargai mereka dan memperlakukan mereka dengan hormat. 1 Timotius pasal 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Yang ketiga, dengan berbagi dalam berkat-berkat materi. Galatia pasal 6 ayat 6, dan barang siapa menerima pengajaran dalam firman, hendaklah ia membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang mengajarnya. Saya bersyukur gereja Sion benar-benar orang yang menghormati pelayan dan penetua. Kita benar-benar taat pada Allah dalam hal ini, bukan hanya di rumah tapi di gereja, dan sekarang dalam tempat kerja. Perintah kelima dalam tempat kerja. Pendeta Abraham Park mengatakan ini, sejak penciptaan, manusia diciptakan untuk bekerja. Harus ada tatanan hierarkis antara pemberi kerja dan pelaksana kerja. Pemberi kerja memiliki tujuan dan batas waktu dalam pikiran ketika ia memberikan pekerjaan kepada karyawan. Tapi jika karyawan malas, ia mencuri kekayaan dan waktu pemberi kerja. Karyawan seperti itu akan dihakimi sebagai hamba yang jahat. Matius pasal 24 ayat 48-51. Jadi perintah kelima bahkan mencakup etos kerja kita.
Sebagai orang Kristen, kita harus berusaha bekerja dengan tulus dan rajin untuk pemberi kerja kita, menghormati mereka. Kolose pasal 3 ayat 22, Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dalam tempat kerja ini juga termasuk dalam militer, tugas militer juga. Kamu juga menghormati orang yang berada di atas kalian. Perintah kelima dalam bangsa dan negara, Alkitab memperjelas bahwa sangat jelas adalah dosa untuk mengutuk penguasa bangsa kamu. Itulah dosa untuk mengutuk penguasa bangsa kamu. Jika kita mengutuk mereka, maka kita tidak menghormati Allah yang menunjuk mereka dengan otoritasnya. Keluaran pasal 22 ayat 28. Janganlah engkau menghujat Allah, dan janganlah engkau mengutuk seorang pemimpin di tengah-tengah bangsamu. Pengkhotbah pasal 10 ayat 20. Dalam pikiranmu, janganlah engkau mengutuk raja, dan di dalam kamar tidurmu, janganlah engkau mengutuk orang kaya, karena burung di udara akan membawa suaramu, dan yang bersayap akan menyampaikan apa yang kau ucapkan. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Di sisi lain, bukannya mengutuk pemimpin yang tidak kompeten atau melakukan keputusan yang salah atau melawan Allah, bukannya mengutuk mereka atau menghina mereka, apa yang kita lakukan? Kita harus berdoa untuk mereka. Kita harus berdoa. Itu adalah maksud menjadi anak Allah. Kita harus mengakui bahwa orang itu adalah ada dalam tempat pemerintahan karena Allah. Ia telah menaruh orang itu di sana. Jadi tugas kita adalah untuk taat kepada Allah terlebih dahulu. Dan dalam iman kita berdoa untuk mereka. 1 Timotius pasal 2 ayat 1-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Roma pasal 13 1-2. Ini lebih dari doa. Selama perintah mereka bukan dosa, kamu harus taat pada mereka. Roma pasal 13 ayat 1-2. Tiap-tiap orang harus takut pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya dan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sangat sulit ya untuk mengertinya. 1 Petrus pasal 2 ayat 13-14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah perintah kelima di dalam konteks suatu bangsa atau negara. Kesimpulan, perintah kelima yang ditetapkan dalam Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya orang yang benar-benar memenuhi perintah kelima ini. Karena ia benar-benar menghormati Allah, orang tuanya. Dan ia bahkan membayar pajak pada Caesar, kan? Ia menghormati semua otoritas di atasnya. Dari awal sampai akhir, Yesus taat kepada Allah, Bapa, yang menghormati Bapa dalam hidup dan matinya. Matius pasal 26 ayat 39.
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Seringkali kita menolak untuk tunduk pada Allah karena kita tidak percaya kepadanya. Kita pikir bahwa ia benar-benar ada atau kita nggak berpikir kalau ia benar-benar ada atau ia benar-benar sebaik yang diklaim oleh Alkitab. Tapi dalam ketaatan Yesus dalam kehendak Bapa, ia menunjukkan kepada kita hati Allah Bapa dalam kita. Yesus menunjukkan kepada kita hati dari Bapa kepada kita. Yesus benar-benar taat sepenuhnya dalam kehendak Bapa, dan artinya apa yang Yesus lakukan itu yang diinginkan oleh Bapa. Dan apa yang Yesus lakukan? Ia ke kayu salib untuk mati untuk kita, supaya kita bisa lahir lagi sebagai anak-anak Allah. Itulah betapa besar keinginan Allah kepada kita. 1 Yohanes pasal 3:1, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita mungkin menghadapi godaan untuk bersungut-sungut terhadap ayah, ibu kita, di rumah, di gereja, tempat kerja, atau negara. Tapi tolong jangan berbuat dosa dengan cara ini. Sebaliknya, pergilah kepada Yesus di Bukit Golgota. Lihatlah luka-lukanya. Lihat apa yang rela dilakukan Allah demi kebaikan kita. Karena Ia adalah Bapa kita, Ia memanggil kita anak-anaknya, dan karena Ia memanggil kita anak-anaknya, Ia akan membawa kita ke dalam kedewasaan, kepenuhan dari hidup yang Ia inginkan dari kita. Jadi, pada saat kamu melihat orang-orang dalam posisi pemerintahan di atas kalian, dan kamu nggak puas, tolong percaya pada Allah terlebih dahulu. Saya nggak tahu kenapa orang itu berkuasa, saya nggak tahu kenapa papa saya seperti itu, mama saya seperti itu, tapi saya tahu kalau Allah Bapa saya di surga mengasihi saya. Dan saya tahu karena Yesus mati untuk saya, dan Ia taat perintah kelima dengan sepenuhnya, menunjukkan kepada kita hati dari Bapa. Jadi melalui salib, mari kita mengambil kasih karunia dan kekuatan untuk menghormati orang tua kita. Amin. Dan mungkin kita bisa menerima berkat dari perjanjian umur panjang dan kesejahteraan yang kemakmuran yang menjadi milik anak-anak Allah yang sejati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, saat kami datang ke dalam perintah kelima, kami bersaksi kalau kami kurang dalam segala hal. Bapa, kami bersungut-sungut lebih banyak daripada doa-doa kami. Kami telah tidak taat, lebih dari ketaatan pada puasa. Bapa, bantu kami untuk benar-benar taat dan percaya kepadamu, dan benar-benar ingin untuk menyenangkanmu, untuk benar-benar menghormatimu sebagai Allah Bapa kami yang sejati. Dan pada saat melakukannya, tolong bantu kami untuk menghormati orang-orang yang berkuasa yang Engkau telah pilih atas kami, dan bantu kami untuk bisa melihat dalam mata iman kami. Dan semoga kami tidak lagi bersungut-sungut dan bersyukur, bahkan berdoa untuk orang-orang yang berkuasa yang telah Engkau taruh dalam hidup kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Bapa, pelayan, penatua, diaken, semua dalam posisi otoritas. Bapa, Tuhan, tolong bantu kami untuk benar-benar menghormati tugas orang tua yang telah Engkau berikan pada kami. Semoga Engkau menjaga gereja Sion dan tersenyum, dan penuhi dalam berkat yang Engkau janjikan bagi mereka yang taat pada menghormati orang tuanya. Dan gereja Sion telah 27 tahun menuju ke umur 28 tahun. Semoga kami bisa menurunkan iman ini kepada generasi berikutnya. Semoga generasi muda kami bisa menghormati otoritas ini, dan imannya bisa turun, dan semoga bangsa bisa
menjadi rendah hati dan indah dalam pandangan-Mu, dan lakukan ini dalam kemuliaan-Mu. Semoga kami bisa menjadi satu gereja, bisa menghormati-Mu, dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.